warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anak. Kali ini kalian akan belajar koordinat kartesius. Koordinat kartesius menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, di mana indikator pencapaiannya adalah siswa mampu menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan menentukan kedudukan titik terhadap titik 0,0 dan titik A, B. Yang ketiga, menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tujuan pembelajarannya adalah menentukan kedudukan titik dan garis pada sumbu koordinat dengan pendekatan saintifik berbantuan LKPD yang dikerjakan secara kelompok. Nah, manfaat daripada sistem koordinat ini mengetahui cara membaca denalokasi. Yang selanjutnya yaitu punya manfaat membaca peta serta mengetahui grafis lintang dan bujur. Ini lintang dan bujur. Kemudian membantu arsitek dalam merancang dena rumah. Peta konsep kali ini yaitu belajar tentang kedudukan titik terhadap sumbu X dan Y, kedudukan titik terhadap titik 0,0, dan selanjutnya kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Materi prasyarat. Sebelum kalian belajar tentang sistem koordinat, ada stimulan, yaitu Andi adalah seorang sopir bus kota. Kerjaannya sangat menyenangkan. Ia mengantarkan orang-orang berkeliling kota menggunakan bus yang dimilikinya. Pada hari Senin, ia mengunjungi kota bernama Mineral Town. Nah, ini denanya. Selanjutnya, jika posisi Andi perlu diperhatikan, yaitu posisi Andi ada di farmland, ya. Kemudian mau ke Rose Plaza, ke sini Rose Plaza. Nah, Rose Plaza melalui yang pertama penginapan Doh. Mana penginapan Doh ini? Nah, berapa jarak yang akan dilaluinya? Berapa jarak yang akan dilalui dari sini menuju ini dan melewati Doh In, artinya penginapan Doh, yaitu kita jalan dari ini jalan dari sini seret ke sana, dari sini ke sini. Nah, ini ke sini. Ini semuanya berapa jaraknya? Ya, 1000 ditambah 2500 ditambah 1500, jadi semuanya 5000. Ke gereja, melalui gereja dari sini farmland, dari farmland ini mau menuju sini tetapi melalui gereja. Nah, ini gerejanya. Jadi jaraknya yang kita lalui dari sini ke sini 1800, kemudian sini ke sini 4000, kemudian ke bawah adalah 800, sehingga semuanya adalah 6600 meter. Nah, sekarang melewati peternakan ayam. Mana peternakan ayam ini? Di sini. Ya, jadi dari sini gini, ini ke sini 1000 ditambah 4000, 1000 ditambah 2500 tambah 1500 ke sini. Nah, jadi semuanya berapa? Kita hitung 5000. Kita lihat. Nah, betul. Selanjutnya adalah dari farmland ke Rose Plaza melalui rumah tukang kayu. Mana rumah tukang kayu? Nah, ke sini, terus ke sini, ya. Itu 1000, 2500 ditambah ini, terus ke sini, terus ke sini ketemu ini. Maka itu berjumlah 10.500, ya. Selanjutnya pada stimulan kedua, pada hari Selasa, Andi mendapatkan tugas untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah berkeliling Circle Center Downtown. Ia diminta membaca dena kota tersebut dan melaporkan letak tempat penting di Circle Center Downtown terlebih dahulu. Nah, ini. Kemudian kita lihat pelaporannya. Bantu Andi mengisi titik-titik di bawah ini pada perusahaan air minum, yaitu terletak di C,4. Perusahaan air minum, kita lihat perusahaan air minum di sini.
C,4. Gini caranya. Ini kita lihat dari perusahaan air minum, seret di sini, yaitu kita turun ke bawah, kita lihat C. C ini adalah sumbu X-nya, dan kita lihat ke kiri adalah 4, maka ini adalah C,4. Peternakan terletak di mana? Peternakan di sini, C. Nah, C di sini. C,6, betul. C,6 kita lihat ke bawah, peternakan C,6. Ini, kemudian kantor pos, kita lihat kantor pos di sini berada di ke bawah I, ke kiri 11, yaitu betul di situ. Oke, I,11. Simpan 4, yaitu di E,10. Bagaimana caranya melihat? Simpan 4 di sini, seret ke bawah ini seret ke kiri 10, ya 10 ini, jadi E,10. Bundaran, ini bundaran. Di mana itu titik koordinat kartesiusnya? Kita lihat nih ke bawah E,6, ya ini E. Seret, kita lihat garis yang sini topiknya, seret ini. Ya, terus lanjutnya stasiun terletak di G,3. Stasiun. Oke, sini nih stasiun G, ini G ke bawah, kemudian ke sini 3, jadi G,3. Cara mencarinya seperti itu. Ya, ini seret G ke bawah dulu baru ke kiri. Nah, kita lihatnya begitu. Selanjutnya yuk kita amati di dalam bidang kartesius. Ini namanya bidang kartesius. Perhatikan gambar ini, pada garis yang mendatar, ini garis mendatar, seret, ini dinamakan sumbu apa? Kita lihat sumbu X, atau disebut juga dengan absis. Ini dari sini seret ke sini. Kemudian sumbu tegak itu dari panah ini sampai panah ke bawah. Ini namanya sumbu tegak, yang disebut dengan sumbu Y, atau disebut juga dengan ordinat. Nih ordinat, ini dari sini ke sini. Lanjut, sumbu X dan sumbu Y itu semuanya disebut dengan koordinat kartesius. Nah, kita lihat lagi dari Dena Circle Downtown diperoleh sumbu tegak dan sumbu datar. Mana sumbu tegaknya? Ini sumbu tegaknya. Menghitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, ini dari garis, ya, cara menaruhnya dari garis ke garis, itu kita lihat adalah sumbu tegak. Dan kemudian A, sebenarnya ini A, B, C, D, ini pada garis, seret, garis, 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 semuanya disebut dengan garis datar. Kita lihat, nah ini disebut yang garis tegak disebut sumbu Y, dan garis datar disebut dengan sumbu X. Lanjut. Nah, kita nalar sekarang. Pada peta ini yang tadi sudah disebutkan bahwa titik koordinat yang ada, yang perlu kita adalah pada bundaran, yaitu pada E,6, seret E6. Jadi jelaskan semuanya bahwa cara menuliskan titik koordinat adalah seperti demikian, yaitu berada pada garis datar dan garis tegak. Nih, yang E ini adalah termasuk garis apa? Atau sumbu apa? Sumbu X. Dan yang 6 disebut pada sumbu Y. Jadi kesimpulannya adalah penulisan letak berdasarkan koordinat kartesius yaitu X, Y. Selanjutnya mari kita amati bidang kartesius ini. Kita lihat pada, nah kita lihat dulu pada bidang koordinat ini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Pada bidang koordinat kartesius, pada bidang ini yang kalian lihat memiliki berapa sumbu? Yuk kita lihat berapa sumbu. 1, 2, yuk kita lihat di sini, betulkah 2 sumbu? 2 sumbu yang saling bagaimana?
antara X dengan Y saling apa? Saling tegak lurus atau berpotongan. Kalau kita lihat ininya adalah 90 derajatnya, maka itu adalah saling tegak lurus antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X dan sumbu Y membagi berapa wilayah? Kalau sudah dibagi ini adalah punya 4 wilayah yang disebut dengan apa wilayah itu? Kuadran. Nah, ini kuadran 1, nih kuadran 2, kuadran 3, ini kuadran 4. Ini adalah lawanan dengan arah putar jarum jam. Nah, selanjutnya sumbu koordinat membagi bidang datar atas 4 kuadran yang tadi sudah saya sebutkan. Maka ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Titik A berada pada kuadran berapa? Ayo, berapa ini? Kuadran 2. Kemudian titik B berada pada kuadran berapa? Loh, di sini berapa ini kuadran berapa? Kuadran 4. Selanjutnya, titik C berada pada kuadran berapa? Di sini kuadran berapa? Kuadran 1. Dilanjut lagi. Titik D ada sini, titik D kuadran berapa? Yo anak-anak, kuadran 2. Dilanjut lagi. Titik E berada pada kuadran berapa? Titik E T3. Lanjut. Titik F berada pada kuadran berapa? F, ayo. Oh, di sini berapa kuadran terdapat pada kuadran berapa? Kuadran 3. Lanjut. Titik koordinat pada kuadran 1 yaitu positif dan positif pada sumbu X positif dan sumbu Y positif. Kalau kuadran 2 pada sumbu X negatif karena ini berada di negatif dan sumbu Y-nya positif. Kalau kuadran 3 pada sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya negatif. Kalau pada kuadran 4 sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya positif. Jadi kesimpulannya, koordinat titik P yaitu A, B, artinya titik P tersebut memiliki jarak A satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak B satuan terhadap sumbu E. Nah, sekarang kita perhatikan pada soal ini. Dilanjutkan oleh Pak Malik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Halimah, mari kita akan mencoba posisi bangunan zona green yang berdasarkan kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Bantu Andi mengelompokkan posisi bangunan pada zona green berdasarkan kuadrat. Berdasarkan kuadran 1 terdiri dari bangunan dengan nomor 18, 19, 20, 21, dan 22. Selanjutnya kuadran 2 terdiri dari bangunan dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, dan 17. Selanjutnya pada kuadran 3 terdiri dari bangunan dengan nomor 10, 11, 12, 13, dan 14. Kemudian pada kuadran keempat terdiri dari bangunan dengan nomor 23, 24, dan 25. Sini ada kutipan yang berbunyi, ilmu itu didapat dari lidah,
yang gemar bertanya, dan akal yang suka berpikir. Kutipan ini dikutip dari Abdullah bin Abbas. Selanjutnya kita ingatkan kembali, jadi koordinat titik P, A, B artinya bahwa titik P memiliki jarak A satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak B satuan terhadap sumbu X. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Zona tempat penting di suatu daerah. Dari gambar berikut, dari pos utama kita tentukan ke kiri 3 satuan, kemudian ke atas 3 satuan, sehingga masjid berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Selanjutnya, bisakah kalian menentukan posisi masjid terhadap pos utama? Jadi posisi masjid ini terhadap pos utama. Menghitungnya dari pos utama ke arah kiri 3 satuan dan ke atas 3 satuan. Berarti masjid berada di 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas terhadap pos utama. Selanjutnya perhatikan zona green pellet di bawah ini. Bantu Andi mengisi zona rumah masing-masing anak. Rumah Johan bernomor 10 terletak di nomor 10 kan di sini, berarti terletak di titik berapa koma berapa. Menghitungnya dari jarak rumah Johan terhadap sumbu Y berjarak 10. Di pusatnya ini ke kiri 10 berarti negatif 10 dan ke bawah 1 berarti 10, negatif 1. Kemudian rumah Berta bernomor 20. Nah, dari pusatnya kita hitung ke kanan 7, kemudian ke atas 8, sehingga rumah Berta bernomor 20 terletak di 7,8. Letak rumah Berta terhadap rumah Johan adalah, jadi menghitungnya dari rumah Johan ke kanan sini, berarti ini 10 ditambah 7, kemudian ke atas 8 ditambah 1, sehingga letak rumah Berta terhadap rumah Johan adalah 17 satuan ke kanan, kemudian 9 ke atas, sehingga kedudukan rumah Berta terhadap rumah Johan adalah 17,9. Selanjutnya kita mencari rumah Oliver dengan nomor 24. 24 di sini kita hitung 8, dari ini ke kanan kan 8, kemudian ke bawah 2, sehingga letak rumah Oliver 8,2. Letak Oliver terhadap rumah Johan kita hitung dari sini ke kanan 18, kemudian ke bawah 1, sehingga kedudukan rumah Oliver terhadap rumah Johan adalah 18,1. Selanjutnya kita lihat letak rumah Johan terhadap rumah Johan. Karena rumah Johan tadi terletak di negatif 10, negatif 1, sehingga kedudukan rumah Johan terhadap rumah Johan adalah 0,0, karena rumah Johan terhadap rumah Johan tidak bergerak, sehingga kedudukan rumah Johan terhadap rumah Johan adalah 0,0. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas dengan cara membentuk kelompok yang terdiri dari satu kelompok 4 anak. Kemudian carilah peta RT atau desa lingkungan tempat tinggal kalian. Kemudian tentukan tempat penting seperti rumah kalian, tempat ibadah, sekolah, tempat wisata, dan lain-lain. Tentukan titik asal pada 0,0,
pada tempat tersebut atau titik pusatnya di rumah kalian. Kemudian gambarlah dalam koordinat kartesius, tentukan koordinat masing-masing tempat tersebut. Kemudian buatlah laporan dengan melampirkan peta dan gambar kalian. Masing-masing kelompok tidak boleh sama. Sebagai contoh, kita lihat seperti ini. Setiap kelompok harus membuat seperti ini peta pada koordinat kartesius yang pusatnya nanti di rumah kalian. Di sini sebagai pusat 0,0. Contohnya di sini misalnya pasar. Pasar nanti letaknya berapa jarak dari rumah kalian ke pasar. 1 meter nanti bisa mewakili satu peta ini, dibuat 1 meter. Jadi kalau yang ke pasar nanti lewat sini itu berapa meter, kemudian ke sini berapa meter, dianggap 1 meter mewakili satu peta. Misalnya di sini pasar tempatnya di 1, 2, 3, 4. Ke atas 1, 2, 3 berarti pasar terletak di 4,3. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti bisa kirim ke email atau lewat WA. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.